Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Mahendra, NIM 2018 013 0088. Prodi Teknik Mesin, mata kuliah Hidrolik Pneumatik. Tugas 4. Di sini saya akan menjelaskan seperti biasa ada 3 materi. Langsung saja ke materi yang pertama. Mekanisme hidrolik. Sistem hidrolik mempunyai peran sangat penting dalam operasi alat berat. Prinsip dasar hidrolik digunakan untuk sistem steering, sistem brake, sistem powertrain. Memahami prinsip dasar hidrolik bisa menggunakan cairan untuk melakukan suatu kerja. Hukum Pascal harus dipahami untuk mempelajari mekanisme hidrolik. Langsung saja. Hukum Pascal. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Hukum Pascal ini hanya menerangkan tentang fluida cair. Alasan menggunakan zat cair dalam sistem hidrolik. Cairan mengikuti bentuk wadah, tempat di mana cairan itu berada. Ruang atau volume yang ditempati oleh cairan tidak dinamakan displacement. Zat cair tidak dimampatkan atau non-compressible. Zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadah. Zat cair mengalir ke segala arah melalui pipa dan hose dalam berbagai ukuran dan bentuk. Lalu ada orifice. Orifice adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran volume atau massa fluida di dalam saluran yang tertutup pipa berdasarkan prinsip beda tekanan. Alat ini berupa plat tipis dengan pegangan yang diapit di antara flange pipa. Gambar tanpa orifice dan gambar dengan orifice. Berbicara masalah hidrolik, hal ini umumnya dipakai adalah istilah pump pressure, tekanan pompa. Bahwa pompa tidak menghasilkan tekanan, pompa hanya menghasilkan aliran oli. Jika flow dihambat, maka akan timbul pressure. Atau tekanan. Pada gambar tersebut, tidak ada hambatan untuk mengalir melalui pipa. Oleh sebab itu, pembacaan pressure adalah 0 untuk kedua gaug. Jadi ini yang tanpa orifice, ini yang menggunakan orifice. Kalau pakai orifice ini pipanya dihambat, jadi dapat menghasilkan tekanan. Setelah melewati hambatan, jadi tekanannya 0. Kalau yang ini yang tanpa orifice yang di atas, pipanya tidak dihambat, jadi yang di sini 0, di sini 0. Oil flow.
Pressure yang ditimbulkan sama dengan hukum Pascal yang menyatakan bahwa pressure yang bekerja pada suhu ruangan secair akan diteruskan ke segala arah sama besar untuk masing-masing unit area yang sama. Nilai pressure dari kedua gauge adalah sama. Pressure akan terus naik sampai pump flow dialihkan ke sirkuit tangki. Jadi oil flow ini nilai pressure keduanya gauge nilai dari kedua gauge adalah sama. Pressure akan terus naik, tekanannya akan terus naik sampai pump flow dialihkan ke sirkuit. Jadi sampai ininya tuh tekanannya dialihkan ke sirkuit, baru tekanannya akan turun. Tipe dasar sirkuit ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hambatan seri. Orifice atau relief valve yang dirangkai seri pada hidrolik sirkuit akan menimbulkan resisten atau hambatan yang mirip dengan resistor yang dirangkai seri pada sirkuit elektrik. Dalam mana oil harus mengalir melalui masing-masing resistance. Total resistance sama dengan jumlah dari masing-masing resistance. Hambatan paralel. Dalam sebuah sistem dengan sirkuit paralel, pump oil atau pompa oil akan mempunyai prioritas untuk mengalir melalui resisten yang paling kecil lebih dahulu. Pada gambar di bawah, pompa main supply oli ketiga sirkuit paralel, sirkuit 3 mendapatkan prioritas yang paling rendah, sirkuit 1 mendapatkan prioritas yang paling tinggi. Lihat besarnya piston atau tekan spring pada masing-masing check valve. Tangki hidrolik. Fungsi utama dari hidrolik oil tank atau tangki hidrolik adalah untuk menyimpan oli. Akan tetapi, oil tank juga mempunyai beberapa fungsi lain. Oil tank harus bisa menyerap panas dan memisahkan udara dari oil. Oil tank harus cukup kuat, punya kapasitas yang cukup dan bisa memisahkan kotoran-kotoran. Hydraulic oil tank biasanya tertutup, tetapi tidak selalu tertutup. Komponen oil tank seperti terlihat pada gambar. Ada fill cap, sea glass, supply and return lines, dan drain. Fill cap gunanya untuk menjaga kotoran masuk lewat lubang yang dipakai untuk mengisi dan menambahkan oli ke dalam tangki serta menjaga atau menutup pressurized tank. Sea glass digunakan untuk mengecek level permukaan dari oli. Level oli seharusnya dicek saat oli masih dalam keadaan dingin. Level oli akan benar-benar bila permukaannya di tengah-tengah sea glass. Supply dan return lines. Supply lines atau hose menuju pompa memungkinkan oli mengalir dari tangki ke sistem. Return lines atau saluran kembali memungkinkan oli mengalir dari sistem ke tangki. Dan yang terakhir ada drain. Terletak di bagian bawah tangki, drain atau saluran pembuangan digunakan untuk membuang oli lama dari tangki. Saluran drain
juga memungkinkan air dan endapan lain dalam oli dibuang. Jenis tangki hidrolik. Ada dua macam hydraulic tank. Yang pertama ada pressurized tank, yang kedua ada vented tank. Pressurized tank itu tertutup sama sekali. Atmospheric pressure, tekanan atau udara luar tidak akan mempengaruhi pressure atau tekanan yang ada di dalam tangki. Sebagaimana oli mengalir melalui sebuah sistem, oli akan menyerap panas dan mengembang. Oli yang mengembang ini akan menekan udara yang ada di dalam tangki. Yang kedua adalah vented tank. Tangki ini berbeda dengan pressurized tank, di mana pada vented tank mempunyai breather atau lubang pernapasan. Breather memungkinkan udara keluar masuk dengan bebas. Atmospheric pressure di atas oli menekan oli keluar dari tangki menuju ke sistem. Breather mempunyai screen yang mencegah kotoran masuk ke dalam tangki. Fungsi dari hydraulic fluid oil. Fluid atau zat cair adalah non-compressible. Oleh sebab itu, fluid dapat mentransmit power saat itu juga dalam sebuah sistem hidrolik. Sebagai contoh, minyak tanah terkompres sekitar 1% untuk setiap 2000 psi. Oleh sebab itu, minyak tanah dapat mempertahankan volumenya secara tetap di bawah tekanan tinggi. Minyak tanah adalah zat cair pokok yang digunakan dalam mengembangkan kebanyakan hydraulic oil. Fungsi utama hydraulic fluid oil adalah untuk transmitting power, lubricating, sealing, cooling, dan cleaning. Materi yang terakhir. Pompa hidrolik adalah suatu alat yang mengambil energi dari suatu sumber, yaitu engine, elektrik motor, dan lain-lain, dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Positive displacement pump. Ada 3 tipe positive displacement pump. Ada gear, pin, dan piston. Yang pertama gear. Pompa ini menggunakan 2 roda gigi sebagai penggerak fluida kerja dalam casing. Pompa. Dalam casing pompa, 1 roda gigi menjadi penggerak dan yang lainnya menjadi yang digerakkan. Roda gigi penggerak berada di dalam roda gigi yang digerakkan. Fan pump. Dalam bahasa Indonesia, fan pump berarti pompa baling-baling. Pompa rotari ini menggunakan silinder di bagian rotor. Pangkal silinder terpasang pegas yang terhubung dengan rotor pompa. Sumbu rotor tidak segaris dengan sumbu casing pompa, sehingga saat rotor berputar, silinder rotor akan mengikuti bentuk casing dan mendorong fluida kerja untuk menuju outlet pompa. Yang ketiga adalah piston, pompa piston. Pompa ini menggunakan piston untuk mengisap dan mendorong fluida kerja. Jumlah dari piston tergantung dari desain pabrikan yang menyesuaikan pula dengan kebutuhan sistem. Semakin sedikit jumlah piston pada pompa piston, maka akan semakin tidak stabil pula besar dan debit aliran yang keluar dari pompa ini. Non-positive displacement. Non-positive displacement pump mempunyai clearance yang lebih besar antara komponen yang diam dan komponen yang bergerak dibandingkan dengan positive displacement pump. Extra clearance ini memungkinkan oli ditekan kembali di antara komponen-komponennya
bila outlet pressure atau resisten to flow-nya meningkat. Non-positive displacement pump mempunyai efisiensi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan positive displacement pump, karena output flow dari pompa akan turun secara drastis bila outlet pressure naik. Non-positive displacement pump adalah juga centrifugal impeller pump. Centrifugal impeller pump. Centrifugal impeller pump terdiri dari dua komponen dasar, yaitu impeller yang diikat pada input shaft dan housing. Impeller mempunyai suatu cakram dengan suhu yang melengkung yang dicetak pada sisi inputnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.